Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Malang, setelah pintu kamar ibu tertutup rapat, keheningan menyebar di seluruh ruangan. Sari berdiri di lorong, mendengar suara-suara yang perlahan mereda, meninggalkan dia dan ayahnya, Pak Dedi, sendirian. Kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi, tapi setiap kali terasa makin aneh, seperti ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sari melangkah pelan ke ruang tamu, lalu terjun ke sofa. Ia mulai mengganti-ganti saluran televisi tanpa minat, seperti mencari sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya, tapi semuanya terasa tidak pas. Suasana rumah sepi dan canggung, seolah-olah ada kekosongan yang menyelimuti. Dari dapur terdengar suara sendok yang berbenturan dengan tepi cangkir. "Mau kopi?" Suara Pak Dedi terdengar datar, tapi ada ketegangan halus yang sulit diabaikan. "Tidak, terima kasih," jawab Sari, berusaha menepis perasaan aneh yang mulai menyelinap. Pak Dedi duduk di ujung sofa, menaruh cangkir kopi di pangkuan, dan memandang televisi yang tak benar-benar ia tonton. Ia bergumam sesuatu yang sulit dimengerti, tapi Sari menangkap tatapan yang berulang kali mengarah padanya, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. "Ada apa?" tanya Sari memecah keheningan. Pak Dedi menatapnya dengan wajah serius namun tenang. "Hanya, aneh rasanya tanpa ibu. Dia biasanya yang membuat rumah ini hidup." Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan pelan, "Tanpanya, rumah ini terlalu sunyi." Sari mengangguk, mengerti maksud ayahnya. Dulu rumah mereka selalu ramai dengan suara ibu yang sibuk di dapur, telepon yang berdering, dan percakapan yang tak pernah berhenti. Kini hanya ada keheningan yang membuat dinding terasa menekan, pembicaraan berlanjut ke hal-hal yang lebih pribadi. Pak Dedi menceritakan lelahnya menghadapi perubahan di kantor dan beberapa keputusan masa mudanya yang kini ia sesali. Sari terkejut mendengar keterbukaan ayahnya yang jarang sekali ia tunjukkan. Tanpa sadar, Pak Dedi duduk lebih dekat, hanya beberapa inci saja. Ruang di antara mereka terasa menyempit. "Aku selalu bangga padamu," katanya dengan suara lembut yang membuat bulu kuduk Sari berdiri. "Kamu sudah menjadi orang yang luar biasa." Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat Sari tak nyaman, tapi juga sulit diabaikan. Pak Dedi sedikit maju, lututnya hampir menyentuh lutut Sari. Ia membeku. "Aku harus tidur dulu," ujarnya tiba-tiba, berdiri dengan cepat. Pak Dedi hanya menatapnya dengan intens, seakan tak ingin momen itu berakhir. Sari bergegas ke kamar, menutup pintu, dan bersandar di sana, jantungnya berdetak kencang. Kenapa ia bereaksi seperti ini? Itu ayahnya, bukan orang asing. Ia mengganti pakaian menjadi daster tipis yang sederhana, mencoba menenangkan diri. Namun, tidur tak kunjung datang. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. "Kamu belum tidur?" Suara Pak Dedi lembut terdengar. Sari ragu, tapi akhirnya menjawab, "Belum." Pintu terbuka sedikit, dan ayahnya masuk membawa gelas air. "Ini buat kamu," katanya sambil meletakkan gelas di meja samping tempat tidur. "Terima kasih," bisik Sari, merasakan udara di ruangan menjadi lebih berat. Pak Dedi berdiri di dekat tempat tidur, matanya tak lepas memandangnya. Sari merinding. "Kalau ada yang mengganggu, kamu bisa bilang aku, ya?" Suaranya hampir berbisik. Sari mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Pak Dedi perlahan mengulurkan tangan, menyentuh bahunya dengan lembut. Hangatnya tangan itu terasa meski melalui kain dasternya. "Aku tahu," bisik Sari tak berani menatap. Pak Dedi menarik tangannya perlahan, menahan sejenak, lalu mundur. "Selamat malam," katanya pelan, tapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata itu. Ia pergi, meninggalkan Sari dalam kekacauan perasaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Sari berbalik ke samping, menatap gelap kamar. Dalam hatinya, ia tahu malam itu telah mengubah segalanya, sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Di balik keheningan rumah itu, sebuah rahasia mulai terbuka perlahan, dan pertanyaan yang tak terjawab menggantung di udara. Apakah yang sebenarnya terjadi antara Sari dan Pak Dedi?
Bagaimana kelanjutan kisah yang mulai berubah ini? Semua akan terungkap di bab berikutnya. Pagi itu, cahaya matahari menyusup pelan melalui jendela kamar Sari, tetapi hatinya masih gelap oleh kegelisahan semalam. Ia terbaring lama memandangi plafon, pikiran berputar tak karuan tentang sentuhan hangat dan tatapan ayahnya yang tak biasa. Ketukan pelan di pintu membuatnya tersentak. "Kamu sudah bangun, Sar?" Suara Pak Dedi lembut dari balik pintu. Sari menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Iya, Ayah." Ia mengenakan kaos longgar berwarna biru muda dan celana pendek berbahan katun. Rambutnya yang sedikit berantakan terikat longgar dengan pita merah muda, memberikan kesan santai namun tetap feminin. Sari berjalan ke dapur, di mana aroma kopi hitam yang kuat menyambutnya. Pak Dedi sedang sibuk di depan kompor, mengenakan kemeja lengan pendek warna krem dan celana panjang coklat. Matanya yang biasanya tajam tampak lelah, tapi senyum kecil terukir saat melihat Sari masuk. "Selamat pagi, Nak," sapanya tanpa beban, seolah tidak ada keganjilan di antara mereka. Sari mengangguk pelan, mengambil cangkir dan menuangkan teh hangat. Meski usahanya terlihat tenang, ia merasakan beban di dadanya semakin berat. Suasana antara mereka berdua terasa berbeda, sepi, tapi ada ketegangan yang tak terucapkan. Pak Dedi duduk di meja makan sambil mengaduk kopi. Ia mulai bicara tentang pekerjaannya, keluh kesah tentang perubahan kebijakan di kantor, dan keputusan-keputusan yang menyesakkan dada. Kali ini, kata-katanya mengalir lebih jujur dari biasanya, bahkan ada sedikit humor sarkastik yang membuat Sari tersenyum tipis. "Kalau begini terus, aku pikir aku lebih cocok jadi tukang sate saja, daripada ngurusin dokumen yang gak jelas itu," gurau Pak Dedi sambil mengangkat alis. Sari tertawa kecil, suasana jadi sedikit mencair. Setelah beberapa saat, Pak Dedi mengusulkan sesuatu yang membuat jantung Sari berdegup kencang. "Gimana kalau kita jalan-jalan ke Danau Ranu Kumbolo, seperti waktu kamu masih kecil?" Sari mencoba tersenyum, walau hatinya bergejolak. Ia tahu maksudnya, ingin mengembalikan kehangatan keluarga yang hilang. Namun, bayangan harus berduaan dengan ayahnya di tempat sepi itu membuatnya ragu. "Boleh juga," jawab Sari dengan nada ringan, meski di dalamnya penuh kegelisahan. Perjalanan ke danau memakan waktu hampir 2 jam. Mereka menempuh jalanan berkelok di antara pegunungan Malang Selatan, kabut tipis menyelimuti pagi. Hanya suara mesin mobil dan sesekali obrolan ringan soal cuaca yang mengisi perjalanan. Sesampainya di danau, udara segar dan pemandangan hijau yang menyejukkan membuat Sari sedikit lega. Ia mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek jeans, rambutnya dikuncir ekor kuda yang jatuh ke samping bahu, memperlihatkan leher jenjang yang sedikit tersenggol angin. Pak Dedi duduk di batu besar dekat tepi air, sedangkan Sari memilih duduk agak menjauh, merasakan ketegangan yang sama seperti di rumah. "Kenapa kamu menjauh?" tanya Pak Dedi dengan suara tenang tapi ada sedikit kecewa. Sari menghela napas, "Aku cuma merasa aneh, Ayah." Semua berubah. Pak Dedi menoleh, lututnya hampir menyentuh lutut Sari. Tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang berat. "Aku cuma mau kamu tahu, kamu sangat berarti bagiku," ucap Pak Dedi lembut. Tangannya menyentuh tangan Sari sesaat, hangat dan menggetarkan. Sari spontan menarik tangannya, berdiri cepat. "Mungkin kita pulang saja." Di perjalanan pulang, tidak ada kata yang terucap, hanya suara mesin mobil dan angin yang menampar wajah. Sesampainya di rumah, Sari langsung masuk kamar dan mengunci pintu, mencoba mengusir perasaan campur aduk yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, saat Sari berbaring di tempat tidur dengan piyama satin berwarna merah marun yang lembut memeluk tubuhnya, pikiran tentang ayahnya terus mengganggu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Kamu nggak tidur?" Suara Pak Dedi terdengar di balik pintu. Sari ragu sejenak, lalu menjawab pelan, "Belum." Pintu terbuka perlahan, dan sosok Pak Dedi muncul dengan kaos oblong dan celana training. Lampu kamar yang redup membuat bayangan tubuhnya tampak lebih besar dan misterius. "Aku cuma mau minta maaf kalau tadi aku bertingkah aneh,"
katanya pelan, duduk di tepi tempat tidur. Sari menahan napas, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Kita selalu dekat, kan? Katanya sambil mengelus rambut Sari dengan lembut. Aku juga rindu masa-masa itu. Sari mengangguk, napasnya tertahan, suasana menjadi sangat intens. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang sulit dijelaskan. Malam itu, keheningan di antara mereka bukan hanya tentang kata-kata yang tak terucap, tapi tentang perasaan yang mulai mengusik batas-batas yang selama ini mereka kenal. Apa sebenarnya yang membuat hubungan mereka berubah? Apakah keheningan dan sentuhan itu membawa mereka pada sesuatu yang lebih dalam, atau justru akan menghancurkan semuanya? Misteri itu masih tergantung di udara, menunggu jawaban di episode berikutnya. Hari berikutnya terasa penuh ketegangan di rumah Pak Dedi. Sari berusaha menjaga jarak, mengenakan blus berwarna krem yang lembut dan rok midi biru tua. Penampilannya tampak rapi tapi matanya menyimpan kegelisahan. Ia sibuk dengan pekerjaannya di kamar, membuka laptop dan mencoba fokus, tapi pikirannya terus melayang ke peristiwa semalam. Pak Dedi, mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana panjang hitam, tampak berusaha biasa saja. Namun, tatapannya yang beberapa kali tertuju ke pintu kamar Sari menunjukkan sebaliknya. Ia ingin bicara, tapi kata-kata seolah terjebak di tenggorokannya. Malam menjelang, saat lampu rumah mulai meredup, Pak Dedi mengetuk pintu kamar Sari. "Sar, mau jalan-jalan ke Taman Bungkul sebentar? Udara segar bisa bikin pikiran lebih tenang," ajaknya lembut. Sari ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ia mengganti pakaian dengan kaos lengan panjang berwarna putih dan celana jeans hitam, rambutnya dibiarkan tergerai rapi, menimbulkan kesan natural sekaligus anggun. Sepatu sneakers putih melengkapinya, siap untuk berjalan santai di taman. Taman Bungkul malam itu tampak sepi, hanya beberapa pasangan muda yang berjalan bergandengan tangan, dan lampu taman yang temara memberi suasana romantis tapi juga sedikit misterius. Angin malam yang dingin menyapu dedaunan, membawa suara gemerisik yang membuat suasana makin intens. Mereka berjalan beriringan, tapi ada jarak yang terasa seperti jurang di antara mereka. Pak Dedi mencoba membuka pembicaraan. "Kamu kenapa, Sar? Sepertinya kamu jauh banget akhir-akhir ini." Sari menunduk. "Aku bingung, Ayah. Semua ini jadi aneh. Aku nggak ngerti perasaan ini." Pak Dedi menghela napas, lalu berhenti dan menatap mata Sari dengan serius. "Aku juga nggak tahu harus gimana, tapi aku janji, aku akan selalu ada buat kamu. Jangan takut bilang kalau kamu merasa nggak nyaman." Sari tersenyum tipis, tapi ada air mata yang nyaris jatuh. "Aku cuma mau semuanya kembali seperti dulu." Pak Dedi meraih tangan Sari perlahan, namun kali ini Sari tak menarik diri. Mereka berdiri diam di bawah lampu taman yang remang, saling memandang dalam keheningan yang penuh makna. Tiba-tiba, suara tawa dari sekelompok remaja yang lewat memecah suasana. Pak Dedi tersenyum kecil. "Kalau gini terus, aku harus ikut kursus jadi badut saja, biar suasana nggak tegang terus." Candanya membuat Sari tertawa ringan, namun, di balik tawa itu, ketegangan belum hilang. Ada sesuatu yang belum terucapkan, sesuatu yang masih mengikat di antara mereka. Ketika mereka pulang, langkah Pak Dedi terasa berat, dan Sari tahu malam itu belum berakhir dengan jawaban. Apa yang akan terjadi jika perasaan yang tak terucap itu terungkap? Bisakah mereka melewati batas yang mulai retak? Dan siapa sebenarnya sosok yang diam-diam mengawasi dari balik jendela rumah mereka, menyimpan rahasia yang bisa mengguncang semuanya? Semua teka-teki itu menanti untuk dipecahkan di episode selanjutnya. Malam itu, Sari duduk di tepi ranjangnya, mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah marun yang jatuh lembut membalut tubuhnya, memperlihatkan garis bahu halus dan leher jenjang yang tertutup ringan oleh tali tipis. Lampu kamar yang redup memancarkan bayangan lembut di dinding, menciptakan suasana intim yang berbalut misteri. Jantungnya berdebar tak menentu, pikiran berkecamuk antara keinginan dan ketakutan, ketukan pintu yang pelan membuatnya tersentak.
Masuk, jawabnya dengan suara bergetar. Pak Dedi melangkah masuk, mengenakan kaos putih dan celana training abu-abu. Wajahnya tampak lelah namun matanya bersinar dengan kehangatan dan kekhawatiran. Ia berjalan perlahan mendekati Sari, duduk di tepi ranjang, jarak mereka nyaris menyatu, hanya beberapa sentimeter. Aku tidak mau kita terus seperti ini, Sar, suaranya pelan, penuh ketulusan. Aku bingung dengan perasaan ini, tapi aku tahu aku harus jujur padamu. Sari menunduk, rambut hitam legamnya jatuh menutupi wajah, bibirnya bergetar. Aku juga bingung, Ayah. Semua ini terasa salah, tapi aku tidak bisa mengabaikannya. Pak Dedi mengulurkan tangan, menyentuh pipinya dengan lembut, membuat Sari menahan napas. Aku janji, aku tidak akan pernah menyakitimu. Tapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak merasakan ini. Sari menatap mata ayahnya, ada gelombang emosi yang sulit diungkapkan. Perlahan, ia meraih tangan ayahnya, menggenggamnya dengan erat. Kita harus cari jalan keluar, Ayah. Aku takut kehilanganmu, tapi aku juga takut kalau ini terus begini. Suasana semakin hangat, namun ada ketegangan yang tak terlihat, seperti api yang menyala di bawah permukaan air tenang. Tiba-tiba, suara derit pintu terdengar dari luar kamar, membuat keduanya terkejut dan terdiam. Sari menoleh ke arah pintu, jantungnya seakan berhenti sejenak. Bayangan samar terlihat di celah pintu yang sedikit terbuka, sosok seseorang yang tidak mereka kenal. Pak Dedi berdiri cepat, melangkah ke arah pintu. Siapa di sana? Suaranya tegas, tapi ada getar takut yang tak bisa disembunyikan. Bayangan itu menghilang secepat muncul, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Sari dan Pak Dedi saling berpandangan, perasaan takut dan penasaran membanjiri mereka. Ada sesuatu yang lebih besar dari perasaan mereka sendiri tengah mengintai di balik dinding rumah itu. Siapakah sosok misterius itu? Apa yang diinginkan dari mereka? Dan bagaimana kisah Sari dan Pak Dedi akan berlanjut di tengah ancaman yang tak terlihat? Semua rahasia itu akan terungkap di episode berikutnya. Pagi berikutnya, Sari terbangun dengan jantung masih berdebar kencang. Bayangan sosok misterius semalam terus menghantui pikirannya. Ia mengenakan kaos katun putih dan celana panjang rumah berwarna abu-abu. Rambutnya yang hitam tergerai berantakan di atas bantal, menambah kesan lembut dan rentan. Di dapur, aroma kopi hitam menyebar. Pak Dedi tengah menyiapkan sarapan dengan wajah serius, mengenakan kemeja lengan pendek warna biru muda dan celana jeans, tapi matanya sayu dan terlihat lelah. Ketegangan semalam belum hilang. Sar, kamu sudah makan? Tanya Pak Dedi sambil menyerahkan sepiring nasi goreng hangat lengkap dengan telur dadar dan acar, tapi suaranya berat, penuh kegelisahan. Sari mengangguk pelan, duduk sambil menatap piring di depannya. Ayah, tentang yang kemarin malam, siapa yang ada di pintu kamar kita? Pak Dedi menatap tajam ke arah jendela, sebelum akhirnya menarik napas panjang. Aku juga belum tahu, tapi aku merasa ada seseorang yang memperhatikan kita. Mungkin itu cuma tetangga yang lewat, tapi aku tidak yakin. Sari merasa bulu kuduknya berdiri. Kita harus hati-hati, Ayah. Mereka melanjutkan sarapan dalam keheningan, pikiran masing-masing dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Siang harinya, Sari memutuskan untuk berjalan-jalan ke pasar tradisional di Kota Batu, mencoba mengalihkan pikirannya. Ia mengenakan blus merah muda dengan lengan 3/4 dan rok panjang batik warna coklat muda, sandal jepit sederhana, serta tas anyaman kecil yang melengkapi penampilannya. Di sana, ia bertemu dengan Bu Sari, penjual sayur yang ramah, yang menyapa dengan senyum hangat. Lagi galau, Nak? Tanya Bu Sari sambil mengelus rambut Sari. Kadang hidup memang seperti itu, penuh teka-teki. Tapi jangan lupa, setiap masalah pasti ada jalannya. Sari tersenyum pahit, lalu membeli beberapa sayuran segar untuk dimasak. Saat kembali ke rumah, suasana makin aneh. Pintu depan terbuka sedikit, angin masuk menerbangkan beberapa kertas di ruang tamu. Pak Dedi yang baru pulang dari kantor langsung memperhatikan hal itu. Kamu merasa ada yang aneh di rumah ini, Sar?
Tanyanya dengan nada serius. Sari mengangguk. Aku rasa kita tidak sendirian. Malamnya, mereka duduk bersama di ruang tamu yang remang, lampu meja menyala redup. Pak Dedi mengeluarkan sebuah kotak kayu tua dari lemari, membuka isinya, foto-foto lama keluarga, surat-surat kuno, dan sebuah buku harian berkulit usang. Aku menemukan ini tadi siang, kata Pak Dedi. Sepertinya ada cerita lama yang belum selesai. Sari membalik halaman buku harian itu, menemukan tulisan tangan ibunya yang penuh rahasia dan petunjuk tersembunyi. Ini tentang keluarga kita, kata Sari dengan suara bergetar. Ada sesuatu yang harus kita ketahui. Di luar, angin malam berhembus kencang, menggetarkan jendela rumah, seolah-olah alam pun ikut menyimpan rahasia yang akan segera terbongkar. Apa rahasia yang tersembunyi dalam buku harian itu? Bagaimana kaitannya dengan sosok misterius yang mengintai mereka? Dan bisakah Sari serta Pak Dedi menghadapi bayang-bayang masa lalu yang perlahan muncul kembali? Semua akan terjawab di episode selanjutnya.